Updaters, ketemu lagi di sore hari ini bersama saya, Ovira, host Ngupdate pada hari ini. Kepada masyarakat Bang Sinarmas yang sudah 400 lebih ya, sudah 400 lebih hadir di sore hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol asik di Ngupdate edisi ke-35 yang temanya tentang kartun nih ya. Kartun gak sembarang kartun, karena kartunnya ada singkatan. Apa aja yo, siapa yang tahu? Ya, belum kuis. Kartunnya singkatan dari K-nya konsisten jualan, A-nya ada solusi, R-nya ramah pelanggan, tawarkan value atau nilai, terus U-nya upgrade skill dan ngobrol asik. Sebelum kita ngobrol asik sama tokoh-tokoh kartun edisi bisnis ya yang akan ada dan hadir pada hari ini, saya mau ajak seluruh teman-teman dari Bang Sinarmas untuk buka Zoom chatnya and then klik tuh ya WhatsApp channel. Gak cuma diklik tapi juga di follow. Oke, kita akan panggil dulu tokoh-tokoh kartun kita pada sore hari ini. Silahkan. Mari bareng-bareng aja ya, bareng-bareng aja nggak tuh pakai acara apa? Halo Bapak. Oke, silahkan Pak Arifin, Budel. Sini, silakan. Oke, nah ini dia tokoh-tokoh kartun kita pada hari ini. Bukan tanpa sebab kenapa Pak Arifin, Bu Delvi, dan Nat yang ada Natasha yang akan diundang pada hari ini. Mereka duduk sore hari ini menemani kita ngobrol asik di sore hari sebelum jam pulang kerja, ya kan? Nah itu karena apa yo? Karena tim inilah yang sempat mendapatkan penghargaan pada waktu town hall di bulan apa ya waktu itu ya Desember ya, di bulan Desember gitu. Nah kita akan kulik-kulik insight sehingga apa yang terjadi di antara teman Bapak, Ibu, dan teman kita ini bisa jadi insight untuk updaters sore hari ini. Yang pastinya akan relate dong kalau bicara soal teamwork, ya kan? Nah, sudah hampir 500 Bapak sudah 500 ya, sudah 500 yang join. Gimana, deg-degan? Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Oke kan udah tadi. Alright, kita mulai pertanyaannya, tapi kita kenalan dulu. Jangan tegang, kalau tegang aku jadi ikut tegang nih ya kan. Oke, kita kenalan dari yang paling mature. Silakan Bapak Arifin. Oke, salam kenal ya teman-teman semua. Saya Arifin, BM-nya KCPUI. Saat ini udah tahun ke-7 saya join sama Bang Sinarmas, jadi udah cukup lama juga. Ya so far Sinarmas itu tempat yang terbaik lah ya buat kita berkarya dan istilahnya kita sharing banyak hal dan kita juga dapat pengalaman baik di sini. Oke, terima kasih 7 tahun ya Pak. 7 tahun. Lumayan. Silakan Bu Del. Ini kayaknya 20 nih. Enggak ya? Ya, halo, salam kenal semua. Nama saya Delvi. Saat ini saya menjabat sebagai SBM di KCP Central Farm. KCP Central SBM. Iya. Masa kerja berarti Bu Delvi berapa di Bang Sinarmas? Baru 2 tahun. 2 tahun, oke. Mantap. Kalau yang paling mungil? Ya, halo semuanya. Salam kenal, saya Natasha, selaku RMDP dari KCP Central Park. RMDP berapa Natasha? Batch 9. Berarti join di kita bulan apa ya tahun lalu ya? Oktober akhir. Oktober akhir. Nanti graduation di sekitar bulan Juli akhir. Juli ya, bulan depan. Oke. Jadi Natasha ini masuk ke dalam program RMDP. Mungkin ada teman-teman RMDP B1 juga ya yang sudah alumni baru lulus kemarin join di sini. Oke, karena banyak nih tim bisnis yang di-share terkait dengan ngupdate kita pada hari ini. Oke, bicara soal bisnis ya, mau tahu dong kenapa sih mau berkarir dan kecemplung di dunia bisnis dari sekian banyak jenis pekerjaan gitu ya. Kenapa bisnis yang dipilih? Silakan. Ya, bisnis itu apa ya? Waktu awal saya pertama masuk ke bisnis itu sebenarnya bukan karena ngelihat ada target, ada salesnya segala macam sih. Lebih ke ya karena ya sekitar 16 tahun yang lalu lah ya, mungkin udah lama ya. 16 tahun lalu 16 tahun yang mengawali lalu karir. mengawali ya. Oke. Kita masuk ke bisnis itu karena saya lihat orang bank tuh keren-keren. Ganteng-ganteng.
cantik-cantik ya, supaya ketularan gantengnya ya saya join ke bank. Oke, tambah ganteng berarti kalau 16 tahun lalu berarti Pak Arifin rupanya Gimana ya? Oke, Ya, karena keren. karena penampilan dan terlihat cerdas gitu. Jadi Terlihat kan setiap dia menjelaskan sesuatu ke nasabah, ke customer gitu, kayaknya knowledge-nya tuh ada gitu. karena kan Nah, jualnya trust ya Pak, betul. jadi harus ada knowledge-nya, kelihatannya cerdas. Yang dijual kan kertas doang kan, paper. Betul. Jadi kalau udah bisa menjual paper, harusnya bisa menjual semua kan. Widih, mantap. Makanya Bapak pengennya ke situ. Kayaknya saya cobanya dari awal, masuknya juga udah langsung ke bisnis. Oke. Dari awal langsung ke bisnis ya di 16 tahun lalu. Perbankan langsung Pak ya? Iya, banking. Langsung banking juga. Oke. Kalau ini dulu, Nat ya, kan anak muda, ya kan? Berarti masuknya milenial ya? Gen Z. Gen Z. Gen Z yang katanya rapuh, ya kan? Sedangkan dunia bisnis penuh dengan target. Kenapa Nat milihnya masuk RMDP, nggak mengawali karir di tempat lain, di bidang lain gitu ya? Why? Karena menurut saya yang namanya RMDP itu adalah tempat kita buat belajar dan berproses. Oke, kalau di tempat lain juga tempat belajar dan berproses, tapi akhirnya memutuskan kayaknya ini nih yang paling tepat untuk saya ikuti dari sekian banyak lowongan pekerjaan. Mungkin emang rezekinya di sini. Rezekinya di sini, ya ampun polos banget ya. Oke, rezekinya di sini, terus pas kecemplung langsung dapat penghargaan gitu ya Nat ya. Amin. Alright. Kalau Budel langsung di bisnis atau gimana ngawalin karirnya? Iya, dari awal karir sebelumnya non-bank. Sebelumnya non-bank, oke. Kemudian 2013 karena dari orang tua juga gitu, jadi saya mulai baru ke banking. Tuh, kala itu saya masih di teller. Justru Bu Nat mengawali karir bukan langsung terjun ke sales, tapi operasional dulu ya? Iya. Wah, oke, menarik. Awalnya dari operasional, jarang kan Bu ya? Sangat jarang orang operasional cenderung memilih pekerjaan itu karena nggak sanggup target gitu kan biasanya. Nah, ini menarik nih Bu Del. Kenapa Ibu Delvi orang operasional, tapi sekarang jadi SBM di yang sangat relate dengan sales gitu ya target? Apa? Why? Ya, awalnya sih karena saya memang senang belajar. Oke. Apa yang menarik yang akhirnya bikin Bu Delvi tetap stay karirnya di bidang sales setelah merasakan keduanya nih? Ya, karena kalau untuk dari segi pekerjaannya Bu ya, kalau sales kan lebih bebas bekerja di mana saja. Bebas kerja dari mana aja, nggak harus balik meja terus. Kemudian bisa kita tentukan mau ketemu customer di tempat yang kita sukai. Hobinya Zumba, maka di tempat Zumba iya, gitu ya. Bisa ikut komunitas manapun. Bisa ikut komunitas. Menarik. Apalagi Bu ya? Banyak relasi baru sih Bu. Oke, karena ketemunya bisa beragam orang ya. Iya. Oke, ada lagi nggak? Ya selain itu dari income-nya ya Bu. Dari income. Oh, orang bisnis biasanya income-nya apa katanya? Ada sampingan. Limit is the sky. Apa? Sky is the limit. Iya, sky is the limit ya. Oke. Alright, menarik. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan seru lainnya, kita kuis dulu kali ya. Semangat Natasha, siapakah itu? Siapakah pria itu? Natasha jawab. Syawal Fauzi. Penggemar rahasia. Nggak tahu ya Mbak. Oke, nih kita sapa dulu ya teman-teman. Ada Surya Putra, itu adalah nama belakang saya, Surya Putra ya. Tapi ada di situ. Nah, ada Rosian Arif, ada Ferdi Setiawan, ada Fuji Yamil. Nih ada, boleh diketik yang paling jauh dari cabang mana ya? Yang paling jauh boleh. Kita sapa dulu. Siapakah dari cabang manakah yang paling jauh yang hadir di sini? Atau siapakah yang kenal sama Pak Arifin, Bu Delvi ini pernah? Halo Pak Arifin, tuh Rio. Kenal nggak Mas Rio? Kenal.
Anak Bapak orang Ya, pusat. Mangga 2 ada. Anak Mangga 2. Oh, Mangga Mangga. Besar juga ada. Papua, Irma Suryani, Masya Allah. Teman-teman di Papua, salam ya, Bu Irma, Bu Irma. Bengkulu, halo teman-teman di Bengkulu. GOP Ambon, wah rame. Ada berapa itu? 600 lebih. Nah, karena sudah ramai, ada teman-teman dari Papua juga, ada teman-teman dari Ambon, Bengkulu, dan teman-teman di ujung sana. Kita mau bagi-bagi hadiah teman-teman Ambon, Bengkulu, Papua, KPNO, Jambi, ya kan? Tadi sudah dikasih link WA channel. Follow dulu yang di Karawang juga nih. Palembang, aduh Palembang. Pengen banget ke Jambi, mampir. Nah, teman-teman follow. Setelah follow, bisa jawab. Siapa yang bisa jawab paling cepat ya? Siapa yang bisa jawab paling cepat? Saya nyontek dulu. Pada teman-teman kan udah follow ya WA channelnya. Di tanggal berapakah ya? Di tanggal berapakah? Di tanggal 4 Juni. Di tanggal 4 Juni di WA channelnya kita ada tentang karir glow up. Di sana ada Ibu cantik namanya Bu Monik yang sharing informasi terkait dengan non-sales jadi top sales gitu ya. Nah, ada quote dari Bu Monik di WA channel itu. Boleh diketik quote-nya apa di Zoom chat. Nah, quote dari Bu Monik apakah itu? Nanti teman-teman yang udah tahu kirim di Zoom chat-nya. Ya kan, lemesin dulu jari-jarinya, pastikan jaringannya stabil dan jawab. Quote Bu Monik yang ada di WA channel pada tanggal 4 Juni tentang karir glow up dari non-sales jadi top sales, perjalanan penuh transformasi. Udah ada yang jawab, ya kan? Udah jawab. Hadiahnya mobil dong. Hadiahnya mobil banget ya nggak sih? Hadiahnya mobil banget. Mobil-mobilan yang bisa masuk ke atas meja kerja. Sambil tunggu kode dari Sherla dan Nabila, kita lanjut dulu nih, ya kan? Lanjutnya ke Nat dulu deh. Ke Nat. Kalau dibilang itu ya, tadi peserta RMDP, terus akhirnya Nat memilih dunia bisnis, pasti dong ada tantangan-tantangannya. Banyak hal yang ditakutin sama Gen Z, ya kan? Zaman sekarang yang konon katanya sangat overthinking gitu ya terhadap suatu hal. Nah, akhirnya Nat bisa mendobrak itu walaupun Natasha baru. Kalau di kantor dipanggilnya apa sih? Nat aja. Iya. Oke. Apa tips dan triknya dari seorang Natasha? Karena kan kita tahu ya teman-teman di sini ada yang mungkin join tapi frontliner lagi ngikut program multitasking. Terus nanti juga akan ada beberapa program-program lain yang berjalan. Ada juga yang karyawan lulusan Quantum Leap ya kan yang ikut ada di sini. Nah, ada juga alumni RMDP pastinya yang di RMDP 1 yang sempat join di sini. Nah, teman-teman, kalau Natasha bisa berhasil, maka orang lain pasti bisa gitu kan. Tips triknya apa, Nat? Kerja keras dan kerja pintar. Ya, tetap kerja pintar tuh intinya kerja ya jangan asal-asalan gitu. Kalau kerja keras, berikanlah yang terbaik lah. Pokoknya do your best aja. Dan kita harus tetap optimis. Setiap bekerja dapat nasabah apapun juga ya pokoknya optimis aja gitu, kita bisa dapat supaya nasabah mau gitu dengan produk kita gitu. Optimis supaya nasabah mau, knowledge-nya mesti ada dong ya. Iya. Enggak, berarti harus belajar banget. Betul, tentunya ada intinya kita buat nasabah itu nyaman ya, dan supaya nasabahnya nyaman, yang kita berikan itu value dan service. Itu yang paling penting sih untuk nasabah, supaya mereka puas gitu. Menarik soal membuat nasabah nyaman. Gimana caranya seorang Natasha baru kecemplung di Bank Sinarmas bisa menyamankan nasabah? Pertama, kita coba
mengenali dulu ya nasabahnya. Kita perlahan gali dulu sih apa sih Oh. nasabah butuhnya apa, terus background dia juga apa dulu, kita cek dulu ya, sambil ya kita juga sebagai marketing kita juga harus lihat dulu dong kondisi nasabahnya, kebutuhan nasabahnya gitu. Yang penting apa yang kita berikan ke nasabah itu bukan sekedar mereka harus beli, jangan nasabah dipaksa beli, tapi kita berikan value buat mereka gitu. Gila, ilmu di program RMDP-nya kayaknya masuk banget nih Pak. Mantap ya. Mantap banget ini. Selain kelas pasti ada dong support system yang bisa meng-create sampai Natasha sepercaya diri ini gitu ya. Terkait daya serap itu memang udah kemampuannya Natasha gitu ya, Natnya. Tapi pasti ada body system atau support dari para body yang membantu sehingga Natasha bisa mendapat kepercayaan untuk sejam terbang ini gitu kan ya, semampu ini. Maka aku mau tanya ke Budel gitu. Sebagai seorang body dari Natasha, dari peserta-peserta RMDP lain kah? Nanti akan ada lagi mungkin program-program lain. Kan program yang berjalan banyak ya. Ada CBDP, ada MDP, ada nanti ada quantum leap, multitasking. So banyak banget deh modelan program dengan kepala karakter karyawan yang berbeda-beda. Fresh graduate baru kecemplung tuh beda lagi tuh challenge-nya. Dari dari Bu Delvi sendiri itu apa yang harus dilakukan sehingga body itu pasti dia berhasil kalau pakai cara ini? Yang pasti pertama kita harus tanamkan positive thinking ya Bu ya. Positive thinking ya. Kemudian kita harus mengetahui strength anak itu sendiri, cara bekerja bagaimana yang menyenangkan untuk anaknya gitu. Strength-nya apa, cara bekerja apa yang gimana bisa melakukan penggalian sampai dapat jawaban itu gitu. Jadi kita awalnya kita kasih dia cara pekerjaan standar sih Bu, seperti sales call, seperti canvassing begitu. Dari situ baru bisa dianalisa bagaimana anak ini bekerja. Kalau ada ketemu lebihnya, maka apa yang dilakukan, kalau ketemu kurangnya, dan apa yang dilakukan body supaya dia terus nge-growth di sepanjang perjalanan karirnya dia supervisi Budel. Nah kalau saya memang lebih menekankan ke strength-nya ya Bu ya, ke kekuatannya. Nah topiknya saat ini Natasha ini sangat senang dengan bertemu dengan orang-orang baru. Jadi saya fokuskan dia untuk bagi brosur depan cabang. Kebetulan cabang kan di mall ya. Ya, selain itu saya berikan beberapa spot untuk canvassing. Begitu Bu, aturkan jadwal beberapa. Oke, berarti poinnya adalah ada timing di mana Bu Delvi memberikan arahan atau ngebantu Natasha dalam hal Natasha bekerja, ibaratnya ngasih senjata gitu ya. Iya. Ngasih senjata ya, Natasha ini nanti akan pakai didiknya kemana, lebih ke situ ya. Iya. Alright. Hal ini menarik ya. Hal ini menarik karena ada beberapa body, karena kebetulan saya juga di learning center, jadi ada beberapa body yang mengeluhkan gitu ya, sulit banget nih karakternya dibentuk, gaya leadership saya bertentangan dengan peserta ini gitu. Nah, gimana ya Pak supaya tetap bisa meng-create workplace yang ada nggak sih korelasinya deh? Ada nggak sih korelasinya antara work vibes atau workplace yang positif dengan akhirnya bisa membentuk tim yang sebegitu solid gitu Pak? Pasti ada korelasi itu pasti positif. Nah, cuma memang dari awal waktu saya interview lah ya sama Natasha, itu kita by phone ya. By phone, surprisingly itu Natasha dari Bandung. Oh, Natasha dari Bandung, berarti dicemplungin ke CP ya tadi? Iya, dia datang ke Jakarta, ikut pelatihan, dan penempatan di Jakarta, dia bisa survive gitu. Wow. Dalam artian, ya saya salut sih sama Natasha. Dalam artian saya melihat dia, walaupun dia merantau ya ke Jakarta ya,
punya keluarga nggak? Itu di awal saya gali. Sebenarnya yang bikin saya tertarik sama Natasha ini adalah cara menjawabnya dia. Kamu punya keluarga nggak di Jakarta? Ada. Cici ya? Ya. Cici satu. Oke. Nah, terus ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Terus gimana? Ini kan waktu awal kan saya juga sempat cerita sama Natasha kan. Konsep program itu seperti apa gitu. Kamu harus ketemu orang, kamu mesti jelasin, kamu itu. Tapi ya poinnya juga saya sharing ke Natasha adalah gimana istilahnya apa nih benefit yang kamu dapetin kalau kamu selesai dari program ini. Nah kayaknya saya nggak tahu ya, mungkin itu yang bikin menarik, bikin Natasha mau mencoba datang ke Jakarta, fight. Nah kebetulan waktu kita awal datang ke Jakarta, penempatan awalnya harusnya di Puri. Oh. Penempat awalnya harusnya di Kacipuri. Nah, cuman karena kita ada sedikit miskom lah ya. Natasha tuh harus ada pendidikan di Roxy Square, which is yang paling dekat itu Central Park. Nah, jadi akhirnya dia minta, saya boleh nggak di Central Park? Saya juga lihat profilnya Delphi bisa apa ya, ngemong lah ya. Kalau kita lihat ngemong, dia juga bisa bikin lingkungan yang nyaman buat timnya dia. Nah, salah satunya ya yang mungkin hasilnya kelihatan di sini adalah Natasha ini. Oke. Nah, jadi karena kondisinya di mall, ya mungkin kayak tadi Ovina juga cerita ya. Kadang-kadang kita as a leader tuh kita suka dalam tanda kutip memaksakan style yang kita ke timnya kita. Tim kita, benar-benar. Kalau kita udah maksain kayak gitu, sesuatu yang terpaksa kan hasilnya pasti belum tentu bagus kan. Highlight sesuatu yang terpaksa hasilnya tidak bagus. Jadi justru bukan leadernya yang maksain gaya leadershipnya, tapi disesuaikan dengan treatment dari ya, yang dihadapinya ya. Sebenarnya leader itu ya pasti punya style lah. Kita kan mesti punya style. Okay. Tapi jembatan atau bridge-nya itu adalah komunikasi. Bukan komunikata ya. Komunikasi. Jadi stylenya Delphi ke Natasha masuk lah. Mungkin Natasha berasa ada beberapa poin yang nggak cocok, ya dia komunikasi. Nah dari situ kan kita muncul resep baru nih, style leadership yang baru yang cocok buat mereka berdua. Jadi buat as a leadernya nyaman, as a coachnya mereka juga lebih nyaman gitu. Jadi sama-sama jadi memunculkan satu yang namanya support system. Satu yang namanya positive vibes dan lingkungan yang lebih berimbang. Kondusif untuk bisa di-growth ya Pak. Oke. Jadi itu ya, intinya adalah komunikasi ya, komunikasinya. Ternyata sepenting itulah support system dari Badi yang bisa membangun. Jadi kalau kata-kata bijak gitu ya, parameter leader sukses adalah ketika leader itu menghasilkan leader yang baru gitu. Jadi bukan soal angkanya dulu nih, tapi ketika kita diamanahkan sebagai leader, itu orang-orang yang di undernya kita siap untuk menjadi bibit-bibit leader yang baru. Nah, nggak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada pembelajaran yang kontinu sebagai seorang leader. Trial and error pasti ada, tapi yang penting terus bertumbuh jiwa-jiwa leadership-nya gitu ya. Kurang lebih itulah poin dari yang tadi Pak Arifin sampaikan. Nah, terima kasih. Sebelum kita lanjut, siapakah ini? Sherla, Nabila, kru ngupdate kita yang paling tepat kata-katanya tadi jawaban dari WA channel. Boleh ditulis selamat kepada jeng. Kita tulis. Diketik aja di Zoom-nya Reno Pesi Manora dari Legal. Oke. Mas Reno mana? Boleh on cam Mas Reno Legal. Reno. Boleh kasih unjuk kalau udah follow WA channel? Belum. Iya loh. Awas aja belum follow. Coba buktikan loyalitasnya bahwa sudah follow, ya kan? Gini, handphonenya, WA channelnya, coba lihat. Jeng, gini ya. Kan teman-teman udah nih ya, udah klik WA channel. Terus tuh perlu diklik titik 3 and then klik follow.
Oh, udah dong. Mana dong, lihat dong. Awas aja kalau ini kan udah 2069. Nanti kalau dari 2068 berarti Mas Reno yang unfollow, awas ya. Ya udah, setelah ini Nathanael akan mampir ke ruangan ya untuk kasih hadiahnya karena deket kitanya. Kita di lantai 8, Mas Reno lantai 9. Alright. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Udah diklik WA channelnya, kasih tahu lowongan kerja yang diupdate, yang terupdate, yang di-share di WA channel kita. Apa? Lowongan kerja tadi pagi. Masa? Yakin? Copy paste doang itu? Oke, apakah betul? Coba dilihat dulu baik-baik. Masa iya yang itu? Jadi teman-teman di WA channel kita nggak cuman di-highlight hal-hal yang berkaitan dengan work life-nya Bang Sinarmas, tapi ini tuh WA channel harus juga di-follow sama adik, kakak, ponakan-ponakan, tante, karena ada lowongan kerja yang lowongan kerja terupdate kita langsung kasih tahu aja di situ gitu ya. Dari LinkedIn nggak perlu repot-repot, kan jarang ya buka LinkedIn. Sedangkan teman-teman bisa lihat ada lowongan nggak di Bang Sinarmas gitu kan ya, biasanya pertanyaan kerabat gitu ya, ada lowongan nggak di Bang Sinarmas. Oh tenang, silahkan klik WA channelnya Live at Bang Sinarmas, udah deh bisa lihat gitu, semudah itu. Oke, siapakah yang pertama kali dapet? Pipit Saputri. Oke, Pipit Saputri dari cabang mana, boleh kita buka, kita sapa. Tadi ketemu sama Reno, orang legal, ya kan? Teman-teman udah lihat tuh orang legal kayak gitu tuh bentukannya. Nah, kita coba lihat karyawan 15868 Pipit Saputri. Halo Mbak Pipit, dari mana Mbak Pipit? Dari KPNO. Ya Allah, KPNO lagi. Jaringannya emang rada kuat sih ya orang Jakarta. Bagian apa Mbak Pipit? CMG. CMG, timnya Daniar ya? Ibu Priscilia Maurin, orang bisnis juga ya berarti ya. Oke, lantai 3 lagi WF. Oh, ya udah. Nanti Nathanael, tim aku akan ke lantai 3 juga ya. Pulangnya jam 8 malam kan biasanya? Oke, nanti habis ini kita mampir sana. Oke, terima kasih. Yeay. Iya, jadi lagi ada lowongan kerja frontliner untuk posisi di Jakarta. Kalau Bapak Ibu punya referensi pendidikannya D3 segala jurusan, pengalaman fresh graduate, boleh masukin lowongannya. Yang penting dia kayak tadi tuh yang Pak Arifin bilang, poinnya adalah komunikasi, ya kan? Jadi pastikan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, dapat berorientasi pada pelayanan customer dengan baik, dan punya motivasi yang tinggi, mandiri, mampu menjalin relasi dengan cepat ya. Follow terus WhatsApp channel Live at Bang Sinarmas supaya nggak ketinggalan info lowongan pekerjaan yang pastinya dibutuhkan nih. Zaman sekarang nyari kerja, gimana caranya mau masuk join bareng, kerja bareng kita semua ya di sini lewat WA channelnya Bang Sinarmas. Alright, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan kita temanya hari ini tentang kartun ya, tentang kartun. Bicara soal kartun, tokoh kartun ya, tokoh kartun yang seperti apa yang sangat mencerminkan leadership-nya atau cara kerjanya, sifatnya gitu ya dalam hal bekerja yang mirip-mirip Pak Arifin, Bu Delvi sama Natasha. Kita mulai dari, siapa ya, udah gak sabaran banget ya. Kita mulai dari tokoh kartunnya Pak Arifin udah punya belum jawabannya? Kalau belum aku ke mereka dulu nih. Mereka dulu aja. Mereka Kan dulu aja. Spotlightnya di mereka. Spotlightnya di situ. Alright. Kita mulai dari. Udah gak sabar ya? Lagi kepikiran ya? Ini tegang kenapa sih? Masalah yang tadi anti fraud udah dicari nih tadi. Oke, Natasha dulu deh. Natasha. Pokemon Hunter aja. Pokemon Hunter, tokoh kartun yang sangat mencerminkan Natasha adalah Pokemon Hunter. Apa yang bikin kamu merasa bahwa kamu mirip-mirip Pokemon hamster? Hunter. Oh, hamster. Hamster berkutuk dong.
Silakan. Karena Pokemon kan kayak di depan cabang aja gitu, banyak yang main Pokemon dan nyari nasabah gitu, sering keluar mencari-cari nasabah, nyari mangsa nasabah lah kemanapun gitu. Sebagai hunter ya, sebagai hunter Pokemon tuh ngumpulin apaan sih? Ngumpulin apa ya biasanya Pokemon hunter? Ini Mas Yip nih yang tahu nih ya biasanya. Ya udah, Budel selain Hamtaro ya. Kalau Budel lebih ke mana arah kartunnya? Ya, kalau saya lebih ke Doraemon. Kodamnya Budel Doraemon. Apa yang bikin Budel berkantong? Bukan kantongnya. Bukan kantong ya. Maksudnya saya bisa kayak Doraemon, dia tuh punya banyak sekali alat yang berguna, bisa buat membantu. Apa yang lu mau gua ada. Apa masalahnya ada solusinya. Ya kan? Itu makanya Budelvi Doraemon. Ya, berawal dari pekerjaan saya juga sih Bu, dari awal berkarir. Kenapa saya dari teller mau ke CS, terus akhirnya saya ke AO, Teller, terus CS, AO. Oke. AO, kemudian AO-nya SMI, kemudian saya ke KPR, dan sekarang funding. Oh, berarti masa kerja total keseluruhan berapa Budel? 12 tahun. 12. Oh ya benar, kita seumuran, pantesan nontonnya Hamtaro. Oke. Yang dari 12 tahun operasionalnya mengawali karir di bidang CS Teller tadi, berarti berapa lama? Kalau di teller saya hanya sekitar 2 tahun. 2, CS 3 tahun. 5 tahun berarti. Baru terus ini bisnis Ya. sales target ini sisanya 7 tahun. Oke. Jadi teman-teman yang sekarang di bidang operasional ya kan, mau transisi, walaupun merasa bahwa udah lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja, pengen nyaman banget di operasional, tapi pengen nyobain bisa kerja dari mana aja, Sales call di cafe. sales call di cafe, limit apa tadi? Sky is the limit income-nya. Nah, itu ternyata bukan tidak mungkin karena seorang Budelvi udah merasakan itu dari 5 tahun operasional dan sekarang udah jadi SBM. Yeay, mantap. Oke, teman-teman, semua yang di cabang ternyata sudah mendekati ending dari ngupdate kita pada sore hari ini. Tapi kita pengen tahu, kalau tadi kan dirinya siapa namanya, Natasha, Budelvi, kodamnya Pokemon, kodamnya Doraemon. Pak Arifin dulu deh sekarang. Masih kena Pernah gitu nggak ya masih kena jadi ya? Pernah nggak nonton kartun gitu aja deh pertanyaannya. Pernah. Pasti pernah dong. Itu kan Oke. dengan kartun. Oh, right. Apakah tokoh kartun yang mirip Bapak? Pernah nonton Kung Fu Panda? Kung Fu Panda pernah dong. Kuisnya adalah yang kok jadi gue yang ngasih kuis ya? Adalah Kuisnya adalah tokoh kartun yang ada di atas pohon. belalang. Oh, bukan. Tokoh kartun yang di atas pohon. Tolongin, ini hostnya nggak tahu. Si itu siapa? Masternya. Iya. Kura-kura itu mah Dragon Ball. Okui. Iya, Okui. Kura-kura. Kura-kura. Suhunya tuh kura-kura, bukannya itu tikus ya? Kura-kura ya? Udah lama nggak tahu. Tikus itu gurunya. Gurunya. Diturunin. Oh, right. Kenapa itu, Pak? Bapak Iya. sering manjat tuh. Mungkin kayak gini lah ya, maksudnya saya itu sekarang kan ngupdate ini spotlightnya di 2 orang ini kan. Saya di belakang layar cuman ngasih instruksi aja, ngasih gambaran, ngasih kayak semacam lebih ke strategi lah ya. Nah, mereka tuh yang ada di lapangan, mereka yang benar-benar ya mungkin Natasha tuh kayak puhnya gitu ya, benar-benar kemana-mana dia jadi spotlightnya gitu. Nah, Delvi ini yang mencoba, awalnya kan dia memaksakan leadership-nya dia. Kamu mesti kayak gini, kamu mesti latihannya kayak gini. Nah, di ujungnya kan komunikasi. Setelah komunikasi selesai, nah mereka tuh jadi tim yang kompak. Mereka bisa menghasilkan, ya that's why kenapa kita diundang di sini kan. Intinya lebih ke situ sih.
Oh, tim belakang layar tapi memantau semuanya gitu ya. Helikopter view ya. Helikopter view-nya karena Jangan loncat dari helipad. jangan loncat dari helipad. Mission Impossible. Alright. Oke, kalau tadi udah tahu kodamnya diri masing-masing, kita mau cari tahu tentang role modelnya. Kalau tadi tentang diri, kita mau lihat view dari orang luarnya. Siapa sih yang tokoh menginspirasi atau role model di Bang Sinarmas mungkin ya, yang pernah Natasha atau Bu Delvi atau Pak Arifin panuti, gimana ya ngomongnya ya yang menginspirasi, dan kenapa tokoh tersebut yang jadi inspirasinya. Bu Delvi dulu. Ya, kalau saya mantan pimpinan cabang saya di bank sebelumnya gitu sih. Oke, apa yang bikin Ibu begitu berkesan? Ya, jadi cabang itu nggak cuman ada operation, funding pun ada retail, ada priority, ada komersial, ada emerging, ada KPR. Gitu, Bu. Jadi dia bisa menyatukan orang sebanyak itu dalam satu cabang dan harmonis. Oke, berarti lebih ke sisi leadership-nya untuk membuat sekian banyak perbedaan itu menjadi satu, dan Bu Del terinspirasi untuk bisa jadi leader yang begitu. Iya, dan bisa berkolaborasi, Bu. Oh, I see, kolaborasinya ya. Kolaborasinya. Alright. Oke, kalau Natasha? Kalau saya kan dulu karena dulu saya pernah kerja di tempat asuransi ya. Mungkin saya dulu pernah lihat leader saya sih dulu, dia giat banget di situ. Kerja keras. Iya. Oke, dia kalau Bu Delvi tuh sering bilang, Natasha ini mantep banget, dia ambisius dalam hal mengejar target. Udah capai aja masih tetap stabil ambisiusnya gitu. Nah, itu berpengaruh sama yang jadi tokoh inspirasinya kamu ini ya, untuk terus Betul. mengejar mimpi. Iya, betul. Oke. Kalau Pak Arifin? Ya saya sih inspirasi sama Bu Ovi kan tadi bilangnya. Leader must breed a leader. Nah, itu Leader must lead a leader. ya itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi nggak gampang untuk dilakukan ya. Jadi ya as a leader bagaimana kita bisa menciptakan penggantinya kita ya. Kalau di Bang Sinarmas ada nggak Pak yang menurut Bapak leader sudah berhasil meng-create leader? Ya banyak. Harusnya banyak. Di dunia bisnis? Dunia bisnis juga banyak. Dunia operation juga banyak. Alright. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semua, sudah jam segini. Seneng banget teman-teman udah join ya. Sudah 723. Ada juga yang gabung device nih ceritanya ya. Nah, ngupdate kita pada hari ini akan dikonversi menjadi jam training ya tentunya, karena sudah pasti insight-insight yang didapat itu part of knowledge yang mungkin bisa menginspirasi ke teman-teman semua. Kalau ada sumur di ladang, salah ya? Kalau ada materi, topik, atau tamu yang pengen banget teman-teman di cabang tadi, ada yang Jambi, ada yang Palembang, Papua, atau dari KPNO lainnya, pengen banget dong nih yang update berikutnya diundang gitu ya, si ini. Boleh ketik di chat, diketik di chat ya. Undang ini dong gitu ya, undang tim ini, atau kenapa undang saya dong karena saya akan dapat menginspirasi apa. Boleh. Kalau kemarin kan kita sempat ngundangnya tuh teman-teman komunitas, geng motor ya bener. Kemarin tuh kita sempat ngundangnya geng motor. Nah berikutnya harapan dari teman-teman yang ada di sini ngundang siapa lagi sih? Gitu. Boleh ketik di Zoom chat ya. Pengen banget dapat knowledge dari mana? Pengen banget tahu tentang apa? Oke, penutup teman-teman semua. Bisa sampai di titik ini, bisa terus semangat walaupun kadang target sulit untuk dicapai di masa-masa deadline target, ya kan? Tapi tetap digas terus sampai ending. Apa quote-nya yang bisa bikin seorang Natasha, Bu Delvi, dan Pak Arifin mencamkan itu dan terus menjadi bensinnya lah untuk menggerakkan langkah pada hari itu bisa mencapai target.
Apa? Natasha. Duluan. Do your best. Oke. Do your best. Quote Natasha itu mah gitu doang. Ya udah nggak apa-apa. Do your best, ada lagi nggak? Titik. Yes. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih sudah mencoba. Ini panjang nih Pak, siap-siap Pak. Panjang banget ini quote-nya. Ini dari buku nih kalau aku terawang nih, dari buku. Silakan Bu. Ya. Quote-nya sih bahasa Inggris Bu, tapi saya pakai bahasa saya ya. Boleh, boleh. Singkat sih. Mirip Natasha sih. Do your best and let God do the rest. Oke, ditambahin yang punya Natasha. Jadi kitanya udah berjuang, tapi biarkanlah Tuhan yang menentukan sisa dan hasilnya gitu ya. Oke, disempurnakan. Emang udah cocok. Udah Natasha ditambah Bu Delvi sama dengan Pak Arifin. Ini berarti sambung kata Pak, quote-nya sambung kata. Oh, ada yang sama, si Darta juga bilang do your best and God will do the rest. Oh iya, sama nih. Silakan kalau Pak Arifin. Do your best Sambung kata. and God will do the rest. Let's make the dreams come true. Wede, let's make the dream come true. Alright. Sekian update kita pada sore hari ini, 721 hari ini yang join. Jangan lupa absen ya. Nanti otomatis akan bertambah jam trainingnya di bulan Juli ya berarti ya. Di bulan Juli. Stay tune untuk ngupdate edisi berikutnya. Oke, kalau gitu kita ucapkan terima kasih. Say bye-bye. Sampai ketemu semuanya. Thank you.